Hutan Papua, dengan segala keindahan dan ketegangannya, adalah dunia yang tak terjamah. Di balik pepohonan raksasa dan kabut tebal yang menyelimuti puncak-puncaknya, tersembunyi cerita-cerita yang hanya terdengar dalam bisikan angin atau gema suara gemerisik daun. Sejak dahulu, hutan ini dianggap sebagai tempat yang sakral oleh penduduk setempat, tempat yang penuh dengan makhluk gaib, tempat yang diselimuti mitos, dan juga tempat yang menanti orang-orang yang berani menantang batasan antara dunia nyata dan dunia lain. Keberadaan suku-suku di pedalaman Papua telah lama menjadi bahan spekulasi. Beberapa suku yang masih sangat primitif dan tertutup, bahkan tidak pernah tercatat dalam sejarah. Mereka hidup dalam keharmonisan yang langka dengan alam, menjaga rahasia mereka dari dunia luar. Namun, cerita tentang mereka, tentang ritual-ritual gelap, kekuatan yang mengikat mereka dengan dunia lain, dan keberadaan makhluk-makhluk gaib, terus beredar di kalangan penduduk lokal. Tapi, untuk tim peneliti dari Jakarta, ini adalah perjalanan yang penuh ambisi. Mereka tidak mempercayai cerita-cerita itu. Mereka adalah para ilmuwan yang percaya pada fakta, pada bukti yang bisa diukur dan diuji. Mereka ingin membuktikan bahwa hutan Papua, yang begitu luas dan tak terjamah, menyimpan suku-suku yang belum diketahui dunia. Mereka ingin mendokumentasikannya, mengungkap jejak-jejak yang terlupakan, dan membawa pengetahuan baru ke dunia. Sekar, Dimas, Taufik, dan Lala adalah bagian dari tim yang ambisius ini. Masing-masing memiliki alasan pribadi untuk menjelajahi tanah yang penuh misteri ini. Sekar, seorang antropolog muda, ingin menemukan sesuatu yang lebih dari sekadar teori dan catatan sejarah. Baginya, ini adalah kesempatan untuk benar-benar memahami budaya yang berbeda, untuk berhadapan langsung dengan kehidupan orang-orang yang mungkin belum pernah tersentuh oleh dunia luar. Dimas, ahli geografi yang lebih rasional, datang dengan motivasi untuk memetakan area yang belum dipetakan, menciptakan peta yang akurat dari wilayah yang selama ini tidak dikenal. Dia percaya bahwa segala sesuatu bisa dipahami dan dijelaskan melalui data dan teknologi, bahwa setiap jejak kaki di tanah ini bisa dicatat dan dianalisis. Taufik, sang fotografer, memiliki ambisi lain. Dia ingin menangkap keindahan alam yang masih murni ini, memotret kehidupan yang belum tercemar oleh zaman. Tetapi di balik itu semua, ada rasa penasaran yang lebih dalam tentang apa yang tersembunyi di balik kabut hutan Papua yang misterius. Sedangkan Lala, ahli biologi yang memiliki minat pada ekosistem alam liar, ingin menemukan spesies baru, mengidentifikasi flora dan fauna yang tidak tercatat oleh ilmuwan lain. Namun, dia tidak sepenuhnya yakin bahwa hutan ini begitu ramah. Ada rasa takut yang aneh menggelayuti hatinya. Mereka menyadari bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, jauh dari jangkauan peradaban. Mereka harus melalui hutan lebat yang hanya dikenal oleh segelintir orang. Mereka harus melewati sungai yang deras, medan yang terjal, dan cuaca yang sangat tidak bisa diprediksi. Tetapi mereka yakin bahwa dengan teknologi, dengan peta yang mereka bawa, dan dengan pengetahuan yang mereka miliki, mereka bisa menghadapi apapun yang ada di depan. Malam pertama di pedalaman Papua terasa lebih sunyi daripada yang mereka bayangkan. Setelah seharian melintasi hutan lebat dan menyeberangi sungai yang arusnya deras, tim akhirnya sampai di lokasi yang mereka tentukan sebagai titik pertama ekspedisi. Tanah yang mereka pijak ini terasa asing, terlupakan oleh peradaban, tersembunyi dalam keheningan yang sulit dijelaskan. Suara-suara alam seperti gemericik air dan desiran angin mengalir begitu pelan, seakan-akan takut untuk mengganggu ketenangan malam. Di bawah langit yang dihiasi bintang-bintang terang, tenda-tenda mereka didirikan, terpisah hanya beberapa meter satu sama lain. Setiap detil tenda mereka tampak terkesan modern, kontras dengan lingkungan yang begitu primitif dan misterius. Tetapi meskipun peralatan mereka lengkap dan teknologi canggih telah mereka bawa, ada sesuatu yang terasa tidak biasa. Sebuah ketegangan yang sulit dijelaskan. Sekar duduk di luar tenda, menulis beberapa catatan lapangan di buku kecilnya. Matahari yang baru saja tenggelam menyisakan cahaya temaram yang menyinari pepohonan raksasa. Di kejauhan, ia mendengar suara burung malam yang khas,
Namun suara itu segera tenggelam oleh suara angin yang mulai bertiup kencang. "Sekar, ada yang aneh dengan angin malam ini," kata Taufik yang tiba-tiba muncul di dekatnya. "Kenapa rasanya begitu berat?" Sekar menoleh, melihat ekspresi cemas di wajah Taufik. "Mungkin karena kita jauh dari peradaban. Hutan ini punya cara tersendiri untuk menguji ketahanan fisik kita," jawab Sekar, berusaha tenang. Tetapi kata-kata itu terasa hampa. Sekar sendiri tidak bisa menyingkirkan perasaan aneh yang menyelinap ke dalam dirinya. Seperti ada yang sedang mengawasi mereka. Dimas yang sedang memeriksa peta, tidak jauh dari mereka, mendongak. "Gue rasa kita harus mulai merencanakan rute besok pagi," katanya sambil melipat peta. "Jangan sampai kita terjebak di sini lebih lama dari yang kita rencanakan. Hutan ini nggak seperti yang ada di peta." Sekar mengangguk, meski pikirannya masih mengawang. Kabut tipis mulai turun perlahan, seolah keluar dari celah-celah pepohonan besar di sekitar mereka. Itu bukan kabut biasa. Kabut ini terasa hidup, bergerak dengan cara yang sangat tidak biasa, seperti ada yang mengendalikannya. Sekar merasa seperti ada sesuatu yang tersembunyi di balik kabut itu, sebuah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. "Ini bukan kabut biasa," Sekar bergumam, melihat kabut yang semakin tebal. "Ada yang aneh." Lala, yang lebih memilih berada di dalam tenda, akhirnya keluar setelah mendengar suara mereka. "Apa yang aneh?" tanyanya, matanya sedikit terjaga dari kelelahan. "Coba lihat kabut itu," jawab Taufik. "Kenapa rasanya kayak ada yang gerakin?" Lala mengerutkan dahi. "Kita kan di hutan tropis, angin bisa bikin kabut bergerak," jawabnya, mencoba meredakan ketegangan. Namun, meskipun kata-katanya tenang, ada sesuatu dalam nada suaranya yang memberi tanda bahwa Lala sendiri mulai merasa tidak nyaman. Keheningan malam itu seolah mulai menekan mereka. Malam semakin larut. Mereka duduk berkelompok di sekitar api unggun, menikmati kehangatan yang hanya sedikit mampu menahan dingin malam. Taufik mulai bercerita tentang betapa sulitnya menyiapkan perjalanan ini. Dimas, meskipun lebih fokus pada teknologi, ikut terlibat dalam percakapan dengan nada yang lebih ringan, mencoba meringankan suasana. Tetapi Sekar merasakan sesuatu yang tidak bisa dia sembunyikan. Suasana malam itu terasa tidak wajar. Ada keheningan yang aneh, seolah alam sekitar mereka sedang menunggu sesuatu yang tak terucapkan. Angin yang semula sepo-sepo kini mulai bertiup lebih kencang, mendesirkan daun-daun kering di sekitar mereka, seolah-olah menggema dalam kesunyian malam. Kabut yang sebelumnya turun perlahan kini mulai mengental, menyelimuti seluruh area sekitar mereka, seakan-akan menghapus batas antara dunia yang mereka kenal dan dunia yang tak tampak. "Sekar, lo ngerasain itu juga, kan?" tanya Lala. Tiba-tiba, Sekar menoleh, dan hanya dengan melihat wajah Lala yang pucat, ia tahu bahwa perasaan aneh ini bukan hanya miliknya. "Iya, ada yang gak beres," jawab Sekar pelan. Tiba-tiba suara gemerisik keras datang dari dalam kabut yang tebal. Semua terdiam, menunggu suara itu datang lagi. Suara seperti langkah kaki yang berat, diikuti oleh gemuruh yang semakin dekat. Tetapi ketika mereka berbalik, tidak ada siapa-siapa. Hanya kabut yang menutupi segalanya. "Suara itu, apa itu?" tanya Dimas dengan suara cemas. Matanya tak lepas dari kabut yang bergerak lebih cepat. Taufik berdiri, matanya tajam mengamati hutan di sekitar mereka. "Itu bukan suara hewan biasa," katanya pelan, menghela napas. "Ini bukan suara yang bisa gue kenal. Kayak ada sesuatu yang lebih besar dari kita." Sekar merasakan bulu kuduknya meremang. Semua ketakutan yang mereka coba sembunyikan seolah mendorong mereka untuk berbicara lebih jujur dengan diri sendiri. Apa yang mereka hadapi ini bukan hanya ekspedisi biasa. Ini lebih dari itu. Sebuah kekuatan tak terjamah yang mulai menunjukkan dirinya. Lala, yang sudah semakin cemas, meminta agar mereka segera masuk ke dalam tenda. "Kita harus tidur dan istirahat. Besok kita harus mulai bekerja lagi," katanya, namun suaranya bergetar. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, suara geraman rendah itu terdengar lagi. Suara itu datang dari kedalaman kabut,
semakin lama semakin jelas. Seperti ada makhluk besar yang bergerak mendekat, berat dan mengancam. Keheningan yang menekan itu hampir tak tertahankan. Dan dalam sekejap, semuanya menjadi gelap. Sekar menatap kabut yang kian tebal dan mencoba untuk tetap tenang. "Apa itu?" ia bertanya dengan suara gemetar, meskipun ia sudah tahu jawabannya. Dimas menoleh cepat ke arah hutan, dan dalam ketakutannya, ia mengeluarkan pistol yang sudah ia siapkan sejak awal. "Kita harus kembali ke tenda sekarang," katanya, matanya melirik ke segala arah. Mereka berlari menuju tenda mereka. Namun di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh bayangan besar yang tiba-tiba muncul dari balik kabut. Sebuah sosok tinggi, dengan postur yang tidak manusiawi, tampak bergerak mengarah ke mereka. Semuanya berhenti sejenak. Taufik yang biasanya tegar, kali ini tampak panik. "Lari!" Sekar berteriak, dan tanpa berpikir panjang, mereka semua berlari menuju tenda. Tetapi bayangan itu terus mengikuti mereka, bergerak cepat meskipun kaki mereka tidak terdengar sama sekali. Ketika mereka akhirnya masuk ke dalam tenda dan menguncinya rapat-rapat, udara di dalam terasa lebih berat dan pengap. Kabut yang mengepung luar tenda semakin menebal, seolah ada sesuatu yang berusaha mengintip dari luar. Mereka berbaring di dalam tenda, berusaha tidur meskipun ketakutan itu masih menguasai setiap detik. Malam kedua mereka di pedalaman Papua terasa berbeda. Lebih berat, lebih pekat. Kabut yang tebal masih menggantung di udara, tidak terangkat meskipun langit sudah gelap. Meskipun mereka berusaha tetap tenang setelah kejadian menegangkan tadi malam, ada ketidaknyamanan yang tidak bisa mereka abaikan. Suasana malam ini terasa seolah ada yang mengintai mereka. Makhluk tak kasat mata yang mengawasi dari balik bayang-bayang. Setelah kejadian malam pertama, tim peneliti lebih memilih untuk menghabiskan malam di dalam tenda mereka. Suara hutan yang biasanya menenangkan kini terdengar seperti ancaman. Kicauan burung malam berubah menjadi bisikan seram, dan suara angin seolah membelai mereka dengan cara yang tidak alami. Terasa dingin dan berat. Sekar duduk di pojok tenda, matanya terpejam, tetapi pikirannya tidak bisa lepas dari bayangan besar yang ia lihat di balik kabut semalam. Sosok itu tinggi, gelap, dan bergerak dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Hati Sekar masih berdebar, tubuhnya terasa lelah, tetapi tiduran terasa mustahil. Setiap suara di luar tenda mengganggu ketenangannya. Taufik, yang sejak kejadian malam itu lebih sering diam, akhirnya membuka percakapan. "Malam ini terasa lebih aneh daripada kemarin." "Ya?" katanya dengan suara pelan, mencoba mencairkan ketegangan yang menyelimuti mereka. "Gue nggak bisa tidur," jawab Sekar, sedikit mengangkat kepala. "Kalian juga merasa ada yang aneh kan? Ada sesuatu yang mengikuti kita dari malam pertama." Dimas, yang biasanya tenang dan rasional, kini tampak gelisah. Matanya sesekali melirik keluar tenda, tapi kabut tebal di luar hanya memperburuk pandangan. "Gue nggak ngerti kenapa, tapi rasanya kayak ada yang ngikutin kita. Bahkan meskipun gue mikir rasional, ini lebih dari sekedar kabut atau angin biasa. Gue nggak yakin ini cuma alam." Lala, yang tampaknya mulai merasa panik, berdiri dan mulai merapikan barang-barangnya di dalam tenda. "Gue nggak tahu lagi, guys. Gue mulai ngerasa ada yang salah. Kita harusnya nggak di sini." Sekar menatap mereka semua, merasakan ketegangan yang terbangun di dalam tenda. Semua terlalu diam, terlalu cemas. Suasana semakin menyesakkan. Mereka tahu, suku yang belum mereka temui ini bukan sekadar legenda. Bukan hanya mitos yang diceritakan orang-orang lokal. Ada sesuatu yang sangat nyata dan sangat berbahaya yang menunggu mereka di hutan. Tiba-tiba, suara geraman yang terdengar asing itu kembali. Lebih keras dan lebih dalam dari sebelumnya. Suara itu mengerikan. Datang dari arah yang tak bisa mereka tentukan. Seperti datang dari kedalaman hutan yang tidak bisa diakses oleh siapapun. Semua orang terdiam. Mereka saling pandang. Mata mereka penuh ketakutan, mencoba mencari sumber suara itu. Namun, kabut di luar tenda terlalu pekat, seperti dinding yang menghalangi segala penglihatan. "Bukan hewan," ujar Taufik dengan suara bergetar.
Gue yakin itu bukan suara binatang. Sekar merasa tubuhnya kaku, otaknya berputar mencoba mencari penjelasan rasional. Tapi apa yang mereka dengar, apa yang mereka rasakan, itu bukan sesuatu yang bisa dijelaskan oleh akal sehat. Tidak ada hewan yang bisa mengeluarkan suara seperti itu. Tidak ada angin yang bisa mengguncang sekeras itu. Dan kabut yang semakin tebal di luar, seolah menyelimuti mereka dalam kegelapan yang tidak bersahabat. Mungkin kita harus keluar dan memeriksa, saran Dimas. Tapi suaranya lebih terdengar seperti sebuah penghiburan bagi dirinya sendiri. Jangan. Sekar hampir berteriak, menyentakkan mereka semua. Jangan keluar. Ini bukan hanya hutan biasa. Kita nggak tahu apa yang ada di luar sana. Kalau kita keluar, kita cuma memperburuk keadaan. Mereka semua saling diam, kecuali suara napas mereka yang terdengar keras dalam keheningan yang mencekam. Beberapa detik yang terasa seperti jam. Kemudian, tiba-tiba, sebuah suara keras dari luar tenda membuat mereka semua melompat. Seperti suara benda besar yang terjatuh, disusul oleh suara berderak seperti ranting patah. Semua orang terdiam. Lala meremas tangan Sekar, dan tubuhnya gemetar. Itu suara apa? Bisiknya. Sekar menggelengkan kepala, tidak bisa menjawab. Dalam pikirannya, dia bisa merasakan kehadiran sesuatu yang mendekat, sesuatu yang tidak terlihat namun sangat nyata. Gue nggak tahu, jawabnya akhirnya. Tapi kita harus bertahan di sini. Dalam keheningan yang menggantung, tiba-tiba kabut yang menutupi luar tenda bergerak lagi. Kali ini, bukan hanya kabut yang bergerak, ada suara kaki yang jelas terdengar. Langkah besar yang teratur dan berat, menghampiri tenda mereka. Bukan hanya angin, bukan hanya hewan. Itu adalah langkah dari sesuatu yang hidup, atau setidaknya, yang tampaknya hidup. Sekar bisa merasakan getaran itu di seluruh tubuhnya. Suara itu seperti menembus kulitnya, menembus pikirannya. Kegelapan di luar tenda semakin mendalam, menutupi mereka dengan ketakutan yang nyata. Mereka ada di luar, kata Taufik pelan. Suaranya begitu cemas. Mereka tahu kita di sini. Mereka semua duduk terdiam, tidak berani bergerak. Sesekali, mereka bisa mendengar suara derap kaki itu semakin dekat, disertai suara berdesis yang mengerikan, seperti suara napas dari makhluk besar yang sedang memandang mereka. Sekar merasakan matanya mulai perih karena terlalu lama menatap kabut yang semakin pekat. Tiba-tiba, tenda mereka terguncang dengan keras, seperti ada sesuatu yang menabraknya dari luar. Suara berderak keras, diikuti oleh suara geraman rendah yang datang dari kedalaman kabut, seperti suara dari mulut yang besar dan mengerikan. Dalam kegelapan, mereka hanya bisa merasakan sesuatu yang mengancam, sesuatu yang sangat besar, sangat kuat, dan sangat dekat. Taufik membuka mulut, tetapi tidak ada suara yang keluar. Tubuh mereka semua terasa kaku, tidak ada yang berani bergerak. Meskipun mereka menginginkan jawaban, mereka juga takut akan apa yang mungkin mereka temui. Geraman itu semakin jelas, semakin menakutkan, sampai akhirnya semuanya berhenti, tiba-tiba sunyi. Hanya ada suara napas mereka yang berat dan penuh ketegangan. Sekar memejamkan mata, mencoba untuk menenangkan diri, tapi bayangan sosok besar itu kembali muncul di kepalanya. Mereka tidak sendirian. Ada yang menunggu mereka, sesuatu yang tak terlihat, yang tidak bisa mereka lawan, sesuatu yang telah mengincar mereka sejak mereka pertama kali menginjakkan kaki di hutan ini. Ketika pagi akhirnya datang, ketegangan itu masih menyelimuti mereka. Tidak ada suara kabut yang menutupi mereka lagi, dan hutan Papua kembali terasa seperti hutan biasa. Tetapi di dalam hati mereka, sesuatu telah berubah. Mereka telah melewati batas yang tidak seharusnya mereka lewati. Matahari perlahan mulai menyinari hutan yang gelap, memecah kabut tipis yang masih melayang di antara pepohonan besar. Namun, walau sinar matahari menyinari tanah, ada ketegangan yang tetap melingkupi udara pagi itu. Sekar dan tim lainnya terbangun dengan mata lelah dan tubuh yang masih gemetar akibat ketegangan malam sebelumnya. Mereka tidak berbicara banyak, hanya menjalani rutinitas pagi mereka dalam keheningan. Sekar duduk di luar tenda,
membenamkan dirinya dalam keheningan yang terasa janggal. Pagi ini, hutan terasa berbeda. Tidak ada suara burung atau hewan lain yang biasanya menyambut fajar. Bahkan suara alam yang biasanya mengisi pagi terasa jauh lebih hening. Yang ada hanya suara napas mereka sendiri, bergema di ruang hutan yang terlalu sepi. Sekar menatap ke arah pohon-pohon besar yang menjulang tinggi, mencoba mencari penjelasan rasional untuk apa yang mereka alami kemarin malam. Namun tidak ada yang masuk akal. Taufik mendekat dengan cangkir kopi di tangan. Matanya masih tampak lelah. Pagi ini, semuanya terasa sunyi banget. Yah, katanya, suaranya berat. Gue nggak pernah ngerasain hutan sesepi ini sebelumnya. Sekar mengangguk pelan. Gue juga ngerasain itu. Biasanya hutan ini penuh suara, tapi sekarang kayak nggak ada apa-apa. Dimas dan Lala yang baru saja keluar dari tenda juga tampak bingung, menatap hutan dengan pandangan yang sama. Tidak ada yang mengucapkan kata-kata tentang apa yang terjadi malam itu. Tapi setiap dari mereka tahu, mereka semua merasakan hal yang sama. Ada sesuatu yang salah, sesuatu yang lebih besar dari sekadar alam, yang membuat mereka tidak merasa aman lagi. Lala memecah keheningan dengan suara pelan. Kita harus melanjutkan perjalanan kan? Kita nggak bisa hanya diam aja di sini. Sekar melihat ke arah Dimas dan Taufik. Mereka semua tampak ragu. Kita udah lewat batas aman, Lala. Tapi kita nggak bisa tinggal di sini terus. Kita harus lanjut, kalau nggak, kita cuma terjebak. Tapi kita harus hati-hati. Pagi itu mereka memutuskan untuk bergerak, meski hati mereka masih penuh ketakutan yang belum tertangani. Mereka packing perlengkapan dan mulai melanjutkan perjalanan menuju perkampungan suku yang ingin mereka teliti. Mereka berjalan melalui jalur yang sempat mereka rencanakan sebelumnya. Tapi kali ini, setiap langkah mereka terasa berat. Hutan yang penuh dengan pepohonan besar dan rerumputan tinggi kini terasa seperti labirin yang tak berujung. Kabut masih menyelimuti sebagian besar hutan, dan kadang-kadang angin datang begitu kencang, seolah-olah ingin mendorong mereka kembali ke tempat mereka semula. Taufik memimpin jalur, dengan Sekar mengikuti di belakangnya. Dimas membawa peta dan kompas, namun setiap kali mereka berhenti untuk mengecek arah, dia hanya bisa menggelengkan kepala, seolah peta yang mereka bawa tidak lagi sesuai dengan kenyataan. Peta ini nggak benar, deh, ada yang aneh, katanya, menunjukkan garis yang mulai kabur karena air hujan yang turun semalam. Atau kita yang salah tempat? Sekar mencoba menenangkan suasana. Gak ada yang aneh, Dimas. Hutan ini emang rumit. Kita harus tetap tenang. Namun, meskipun mereka mencoba berbicara rasional, kenyataan yang mereka hadapi jauh lebih aneh dari yang mereka bayangkan. Setiap kali mereka berjalan lebih jauh, terasa seperti mereka kembali ke tempat yang sama. Seakan-akan mereka berputar-putar, meski peta dan kompas menunjukkan jalur yang jelas. Ini bukan hanya kebingungan biasa. Ada perasaan bahwa sesuatu atau seseorang mengatur perjalanan mereka, menyelipkan mereka kembali ke jalur yang keliru. Lala, yang berjalan di belakang, tiba-tiba berhenti. Sekar, kalian juga ngerasa kayak ada yang mengikutin kita, kan? Tanya Lala dengan suara bergetar. Kayak ada yang selalu ada di sekitar kita. Sekar menatapnya, merasakan perasaan yang sama. Gue ngerasain itu juga, tapi kita harus terus maju. Jangan berhenti. Namun, semakin mereka melangkah, semakin terasa ketegangan yang membungkus mereka. Suara angin yang tadinya menenangkan kini terdengar seperti bisikan dari kejauhan. Dan saat mereka beristirahat sejenak di bawah pohon besar, ada perasaan yang sulit dijelaskan. Mereka seperti sedang diperhatikan. Seperti ada mata yang mengawasi mereka dari balik kabut. Taufik mencoba untuk mengalihkan perhatian. Ayo, kita makan siang. Kita butuh energi buat lanjut perjalanan. Jangan terlalu mikirin hal-hal yang gak jelas. Mereka duduk dan membuka persediaan makanan mereka. Namun, saat mereka mulai makan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kabut yang sebelumnya tampak sepele mulai menggerakkan dirinya. Perlahan tapi pasti, kabut itu bergerak menuju mereka.
seperti sebuah makhluk yang menginginkan kedekatan. Sekar menatap kabut itu, merasakan sesuatu yang sangat aneh. Kabut itu semakin mendekat, lebih cepat dari biasanya. Tiba-tiba, angin kencang datang dan meniupkan kabut itu ke arah mereka. Semuanya terdiam, menahan napas, seolah kabut itu membawa sesuatu yang jauh lebih besar daripada hanya hawa dingin. Lala mencengkeram tangan Sekar. Sekar, kita harus lari. Sekar menatap kabut yang semakin tebal itu. Itu bukan hanya kabut biasa. Itu adalah sesuatu yang lebih, sesuatu yang menunggu mereka untuk keluar dari tempat yang aman, untuk membawa mereka ke dalam kegelapan yang lebih dalam. Tunggu, kata Dimas dengan suara lirih. Dengar itu. Suara yang mereka dengar bukan lagi suara angin atau kabut. Itu adalah suara langkah besar, mendekat, dan lebih nyata daripada sebelumnya. Suara itu datang dari sisi lain hutan, dari dalam kegelapan yang lebih pekat. Sekar tidak bisa lagi menunggu. Ayo, kita pergi sekarang, teriaknya. Mereka berlari menuju jalur yang mereka kira aman. Tetapi seiring langkah mereka, kabut itu semakin mengepung mereka, menyelimuti hutan dengan ketegangan yang tak bisa dijelaskan. Mungkin, hutan ini bukan hanya sekedar hutan. Mereka sudah mengganggu sesuatu yang lebih tua, sesuatu yang menunggu di balik kabut. Malam ketiga di pedalaman Papua datang lebih cepat dari yang mereka duga. Meski pagi tadi langit cerah, kabut yang mengepung mereka kini datang lagi. Lebih padat dari sebelumnya, menutupi seluruh area tenda dengan kegelapan yang hampir mematikan. Udara terasa semakin dingin, menembus pakaian mereka yang tipis, sementara kekhawatiran yang sempat mereka coba singkirkan kembali muncul. Malam ini, mereka tahu bahwa ancaman itu semakin nyata. Makhluk yang mengintai mereka, suara geraman yang memecah keheningan, dan kabut yang semakin tebal seakan menunjukkan bahwa sesuatu telah bangun dan mulai bergerak. Sekar berdiri di dekat pintu tenda, memandangi hutan yang tampak seperti lautan kabut. Hatinya berdegup kencang. Mereka semua sudah mencoba untuk tidur, namun setiap kali mereka hampir terlelap, sebuah suara, geraman berat itu, kembali terdengar. Kini, suara itu lebih jelas, seperti datang dari dalam hutan, mengelilingi mereka. Tidak ada yang berani berbicara banyak, hanya kecemasan yang tertahan di setiap napas mereka. Taufik, yang sempat melonggarkan ketegangan malam sebelumnya, kini tampak lebih gelisah. Sekar, lo nggak mikirkan kita salah arah? Maksud gue, kita harusnya udah balik sejak semalam, katanya, matanya gelisah, sesekali melirik ke arah kabut yang bergerak di luar tenda. Gue udah nggak yakin sama peta ini. Kita jauh dari mana-mana. Sekar menatap Taufik dengan ragu. Gue juga ngerasa gitu, Taufik. Tapi kita nggak punya pilihan lagi. Kalau kita keluar sekarang, kita malah jadi sasaran. Kita harus tetap bertahan di sini. Kalau enggak, semuanya akan jadi lebih buruk. Dimas menyelah, wajahnya serius. Semuanya udah buruk sejak malam pertama. Sekar mengangguk pelan, merasa berat di hatinya. Mereka memang sudah melampaui batas aman. Kekuatan yang ada di sekitar mereka bukan hanya alam liar. Itu adalah sesuatu yang lebih mengerikan. Dan kabut yang menutupi hutan ini seakan mengaburkan segalanya. Jika mereka mencoba keluar, itu hanya akan menambah bahaya yang sudah ada. Malam itu semakin larut, dan geraman yang semakin dekat mulai menyelimuti setiap detik yang mereka jalani. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi jika mereka membuka tenda dan keluar. Semua yang mereka dengar, yang mereka rasakan, membuat mereka semakin yakin bahwa mereka bukan hanya berada di tempat yang salah, tapi juga di waktu yang salah. Sesuatu yang sudah lama terpendam mulai terbangun. Tiba-tiba, sebuah guncangan hebat terjadi. Tenda mereka terhentak keras, seperti ada kekuatan besar yang menabraknya. Lala yang terbangun mendapati dirinya terjatuh dari tempat tidur. Tubuhnya bergetar hebat. Apa itu? Teriaknya, panik. Ada sesuatu yang ada di luar sana. Sekar berlari ke pintu tenda, menarik resleting secepat mungkin. Ketika ia mengintip keluar, hanya ada kabut tebal yang bergerak semakin dekat, lebih padat,
seakan menelan segala yang ada di sekitarnya. Lala meremas tangan Sekar. Kita harus lari sekarang. Sekar, gak ada waktu lagi. Tapi Sekar hanya bisa menatap kabut itu. Dalam kegelapan yang membelenggu, sesuatu yang sangat besar bergerak. Sesuatu yang bukan manusia, bukan hewan, sesuatu yang jauh lebih tua dari mereka. Di balik kabut, bayangan gelap itu tampak menjulang, bergerak dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai oleh makhluk biasa. Geraman yang mereka dengar semakin jelas, seolah-olah datang dari mulut makhluk besar yang sangat kuat. Sekar bisa merasakan keringat dingin mengalir di tubuhnya. Itu bukan hanya suara, itu adalah ancaman nyata yang semakin mendekat. Dimas, Taufik, tutup semua pintu tenda. Cepat, perintah Sekar. Mereka berlari ke pintu tenda yang lain, mengunci dan menutupnya rapat-rapat. Sekar dan yang lainnya berkumpul, gemetar, menunggu sesuatu yang tidak mereka tahu. Mereka tak bisa menebak apakah apa yang mereka hadapi malam ini adalah akhir dari segalanya. Namun tiba-tiba, geraman itu berhenti. Suasana yang sebelumnya dipenuhi dengan kegelisahan, kini terhenti dalam keheningan yang menyesakkan. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya ada kegelapan yang menyelimuti seluruh tenda. Sekar merasa tubuhnya sangat berat, matanya semakin sulit terbuka. Apa kita akan keluar? Tanya Lala. Suaranya penuh ketakutan. Sekar menatap keluar tenda, hanya untuk melihat bayangan-bayangan yang berkelip dari balik kabut. Satu hal yang Sekar tahu pasti, apa yang mereka alami bukan sekadar mimpi buruk. Mereka terjebak dalam sesuatu yang tidak mereka pahami, dalam sesuatu yang lebih besar dari mereka. Dan malam ini, mereka harus berhadapan dengan kegelapan yang tak akan pernah mereka lupakan. Pagi keempat datang dengan sangat pelan, perlahan menghapus kabut yang sebelumnya menggelayut tebal. Namun, meski matahari terbit dan sinarnya menerobos hutan, ada sesuatu yang berbeda. Hutan ini tidak terasa sama lagi. Hawa yang begitu pekat dengan ketakutan malam itu masih menempel, menyesakkan dada mereka. Saat mereka kembali ke perkampungan, segala sesuatu tampak biasa saja, seperti tidak ada yang pernah terjadi. Orang-orang kampung itu menyambut mereka dengan senyuman, seolah tidak ada yang salah. Namun, dalam hati Sekar dan yang lainnya, semuanya berubah. Mereka tidak akan pernah bisa melupakan apa yang mereka temui di sana. Sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam hutan Papua. Sesuatu yang tidak pernah seharusnya mereka ganggu. Sekar duduk di sebuah bangku kayu di tepi sungai, memandang ke arah hutan yang jauh di sana. Kabut sudah hilang, tetapi bayangan makhluk besar itu masih menghantuinya. Apakah mereka berhasil selamat karena keberuntungan? Ataukah mereka telah menjadi bagian dari kisah yang lebih besar? Kisah yang tidak akan pernah ada ujungnya. Dimas datang dan duduk di sebelahnya, menghela napas berat. Gua masih nggak ngerti apa yang kita hadapi di sana. Sekar, apa itu semua cuma halusinasi? Atau memang ada sesuatu yang lebih besar di balik hutan itu? Sekar hanya menggelengkan kepala. Ada hal-hal yang gak bisa kita jelaskan. Dimas, kadang kita harus menerima kenyataan bahwa beberapa rahasia memang lebih baik tetap tersembunyi. Taufik dan Lala sudah kembali ke tempat mereka, mencoba untuk melupakan apa yang mereka alami. Meskipun mereka tahu, tidak ada yang bisa benar-benar melupakan malam-malam itu. Hutan Papua menyimpan banyak rahasia, dan mereka telah melihat salah satunya. Mereka mungkin selamat, tetapi kehadiran itu, geraman yang mengerikan, dan kabut yang menutupi mereka akan tetap ada di benak mereka selama hidup mereka.